Percayalah, percayalah padaku. Keberuntungan itu enggak berpihak pada orang yang malas. Ingat, keberuntungan itu enggak berpihak pada orang yang malas. Mau kalian sekaya apapun, kalau kalian malas, itu sudah pasti emang kekayaan itu emang bersifatnya sementara. Misalnya ada tokoh publik yang sangat kaya, dia bapaknya pengusaha sukses, ibunya juga artis terkenal. Nah, anaknya ini kalau anaknya itu pemalas, walaupun dia sangat-sangat kaya kan, dia tinggal mewarisi perusahaan ayahnya dan juga meneruskan bakat dan minat ibunya. Nah, dia tidak akan pernah sesukses ayah dan ibunya. Karena apa? Karena dia tidak memulainya dari awal, alias dia tuh cuma dapat privilege-nya aja gitu loh. Jadi kenapa orang-orang yang berjuang sendiri itu jauh lebih sukses? Nah, karena dia tuh punya banyak pengalaman, dia juga pernah banyak melewati kegagalan, hingga dia juga punya relasi yang cukup tinggi pada sekitarnya gitu. Jadi dia tahu keadaan dan bisa membaca keadaan gitu loh. Berbeda kalau kalian masih anak kecil, masih anak TK tapi udah dapat uang saku 1 miliar, itu pasti udah beberapa tahun aja udah habis tuh. Kalau gua tuh dikasih uang segitu pasti udah gua puter lagi uangnya tuh. Bisa jadi triliuner. Ya, pentingnya ini pentingnya kalian menghindari sifat malas ini adalah jika kalian dapat suatu cobaan atau ujian, kalian tidak akan bingung dan takut untuk menghadapinya guys ya. Jadi kalian sudah tenang dan kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan untuk membalikan keadaan gitu loh. Contohnya bapak kalian bisnisnya anjlok atau perusahaannya bangkrut atau di PHK dari kantornya ada, itu kalian gak akan panik gitu loh kan. Ini gimana nih makan gua besok nih, aduh ini gimana cicilan motor gua nih, aduh ini gimana istri gua lah. Kalian kalian kalau sudah berpengalaman harusnya tahu apa yang harus kalian lakukan. Jadi sifat malas ini sifat malas ini walaupun sepele, sangat sepele, banyak diremehkan oleh banyak orang. Nah, ini sangat merusak diri kalian dari dalam. Jadi dari luar tuh ada ada yang namanya pandangan orang lain terhadap kita. Orang lain tuh pandang kita tuh pemalas atau rajin atau gimana, pinter atau bodoh gitu. Tetapi dari dalam diri kita ini adalah esensi kita guys ya. Jadi mau omongan apapun kata orang, yang asli itu tetap kita, yang ada dalam diri ini guys ya. Jadi mau kalian dibilang jelek lah, bodoh lah, goblok lah, gak kreatif, miskin lah, tapi sebenarnya niat dan ambisimu tuh ada di sini guys ya. Ada di sini, tinggal dikembanginya di sini. Jadi kalian pinter-pinter dalam mengelola omongan orang gitu guys ya. Jangan jadi pemalas gitu. Keberuntungan tidak sekali lagi keberuntungan tidak berada di pihak orang malas gitu guys ya. Jadi gua tuh dari kecil tuh selalu ambisius. Kenapa? Karena ayah gua tuh pengangguran guys ya. Dia tuh selalu mendapatkan banyak sekali ujian dan masalah. Jadi sekarang dia depresi. Gua sebagai anak pertamanya harus menafkahi keluarga, menjadi tulang punggung keluarga. Sekarang gua masih sekolah, jadi gua harus meneruskan perjuangan ayah gua sampai sukses, insya Allah. Nah, pentingnya ambisi ini adalah jika kalian sama sekali tidak punya ambisi, kalian akan diam di tempat gitu loh guys. Contohnya kalian bangun tidur, oh besok gua targetnya ini, gua harus sukses di tahun ini, gua harus ngapain ini, terselesaikan atau enggak masalah nanti aja, oke. Nah, kalau kalian punya ambisi yang besar, bahkan sebelum direncanain pun kalian udah kerjain gitu loh ya. Contohnya PR. Nah, PR tuh harusnya biasanya rata-rata kan dikerjakan di malam hari. Nah, ini sebelum kalian mengerjakannya, kalian udah berpikir, wah ini sangat-sangat mudah, ini tinggal gini. Nah, setelah pulang sekolah langsung kalian kerjain. Nah, itu sangat-sangat menguntungkan gitu lah. Soalnya ambisi yang besar ini juga sangat menguntungkan, di sisi lain juga sangat berbahaya guys kalau kalian terlalu besar ambisinya tanpa memikirkan, dalam konteks tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi lah guys ya. Contohnya kalian mau beli saham ini, mau beli bitcoin ini, nah tanpa resikonya kalian bisa bangkrut guys ya, tanpa tahu resikonya. Jadi pinter-pinterlah memilih ini, memilih jalan hidup ya guys ya. Jangan jadi pemalas, dan ingat kata gua, keberuntungan tidak ada pada orang yang malas. Jadi jangan sia-siakan hidup yang sangat berharga ini. Soalnya hidup itu sebagaikan ini ya guys ya, timer. Kalian tahu timer yang itu pasir turun itu? Nah, itu yang di atas tuh waktu waktu yang lalu, yang telah berlalu. Nah, yang di bawah ini waktu yang kalian alami sekarang. Jadi waktu yang telah berlalu tuh akan memudar, akan turun. Jadi ibarat dalam
garis besar itu waktu itu terus berjalan guys ya. Nggak bisa kalian hentikan cara apapun, nggak bisa itu. Serius, kalian buntuti nggak bisa. Terus berjalan tuh terus pasti jatuhnya tuh pastinya terus jatuh gitu loh. Jadi mau apapun yang kalian lakukan, waktu itu gak akan pernah bisa dirubah guys ya. Jadi bukan kalian yang harus mengubah waktu, tapi waktu yang harus seiring berjalannya waktu kalian harus mengubah diri kalian guys ya, mengikuti perkembangan zaman. Jadi jangan sampai kalian punya mindset yang jadul di otak kalian guys ya. Jangan sampai. Soalnya banyak orang tua sekarang tuh yang meremehkan teknologi anak muda gitu ya. Padahal dari teknologi tersebut itu sangat bisa membantu keuangan mereka. Contohnya kita jadi konten kreator, jadi motivator, jadi speaker, jadi ini afiliator atau kayak apa gitu guys ya. Brand ambassador itu sangat membantu guys ya. Orang tua tuh pasti inginannya jadi kalau nggak pejabat, guru, polisi, tentara ya gitu guys ya. Sebenarnya nggak ada yang salah, tapi tolong untuk orang tua yang zaman sekarang yang masih menonton ini, jangan remehkan teknologi anak muda sekarang. Sekarang teknologi itu udah merajalela di mana-mana dan gampang ya. Oke, back to the topic soal keberuntungan. Kenapa gue bisa sebut orang malas itu gak akan pernah beruntung? Nah, sebenarnya orang malas itu ada banyak jenisnya guys ya. Pertama itu malas ya karena memang malas saja gitu. Ya bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, makan, tidur lagi, bangun tidur, main HP, makan, tidur lagi. Udah gitu doang hidupnya, gak ada tujuan hidup gitu. Cuma kayak pengangguran yang gak guna, yang gak goblok gitu. Tetapi aku gak salahin kayak gitu. Kalian tuh harus keluar tapi saran gue kalian harus keluar dari fase itu. Tinggalkan zona nyaman kalian. Kalau kalian gak mau selamanya begitu, kalian gak akan selamanya begitu coy. Misalnya orang tua kalian yang udah menafkahi kalian udah gak ada gitu. Nah kalian mau makan apa besok coy? Pikir. Gak ada yang menafkahi itu kan, gak ada. Aduh. Bentar. Pemalas yang kedua ini malas gara-gara mereka pikir tuh gak ada kesempatan buat mereka gerak gitu loh guys ya. Jadi sebenarnya mereka punya ambisi, punya niat yang bagus untuk bisa keluar dari zona nyaman dia, pengen melangkah maju ke masa depan yang lebih cerah. Nah, tetapi mereka tuh berpikir, wah ini gimana caranya gua sukses ya, ini gimana cara besok gua harus ngapain ya, ini mulainya dari mana dulu. Itu banyak banget yang gitu tuh. Gua dulu juga gitu guys. Gua punya ambisi yang besar, tetapi gua gak tahu harus mulai dari mana. Mulai itu gak harus ditentuin dari mana. Kalian bergerak dari ranjang kalian keluar, hirup udara segar, minimal jogging atau enggak lari-lari kecil, olahraga, yoga, senam, renang atau apa gitu, bermain keluar bersama teman-teman, itu sudah menambah value kalian sebagai pria. Jadi kalian jangan jadi pemalas. Jadi pemalas itu sangat merugikan sebenarnya. Nggak ada yang menguntungkannya dari malas. Serius. Kalian sendiri rugi, orang lain juga yang susah payah merawat kalian juga rugi gitu loh guys ya. Kenapa rugi ya? Ya karena selain kalian tetap stuck berada di tempat itu, berdiri, duduk, tidur di tempat itu saja, ya kalian gak ada perkembangan gitu. Orang lain juga akan mikir ini jadi apa nih orang di masa depan ini. Gitu guys ya. Gue lantang bicara gini soalnya gue ngalamin sendiri ya guys ya. Gue jadi beban keluarga selama 4 tahun, gue depresi atas putus cinta-cintaan. Sekarang udah gak lagi karena aku udah fokus mengejar karirku di masa depan. Soalnya aku lagi Indonesia lagi krisis keuangan juga. Ini inflasi lagi naik-naiknya dan rupiah nilainya juga turun-turunnya. Jadi banyak orang yang kaya yang miskin kan. Ada itu semua terjadi padaku. Aku sharing sedikit ilmuku kepada kalian juga, biar kalian gak terjerumus kepada lubang yang sama yang pernah gue alami dulu, yaitu lubang dimana kalian tidak pernah bergerak sama sekali dari ranjang kalian. Kalian cuma nonton YouTuber, nonton motivasi doang, tapi gak ada geraknya sama sekali, bahkan nyatet aja enggak. Nah itu gue dulu aja. Jadi ibarat kalau obrolan YouTuber motivator itu masuk dari telinga kanan keluar telinga kiri, nggak dimasukkan otak ataupun hati gitu, nggak dicerna sama sekali gitu. Jadi sekarang gue lebih memfokuskan disiplin daripada motivasi ya guys ya. Itulah pentingnya gerak, jangan jadi pemalas. Nah seiring berjalannya kalian bergerak, nah itu akan menemukan jalan hidupnya masing-masing. Contoh kalian jago di bidang ini, kalian juga bisa memilih jurusan ini guys ya. Contohnya kalian punya bakat apa, nah kalian cocok kerja jadi apa, nah itu tekuni guys ya. Jangan banyak, udah cukup satu profesi aja. Seperti gua konten kreator atau public speaker ya guys ya. Gua tuh selalu sebenarnya tanpa dikamerain pun gua juga bicara sendiri coy. Makanya kalau
gua share ilmu sama setan rugi, sama dinding ngomong sama tembok, daripada gitu gua kontenin aja guys ya. Oke, jadi ini belak-belakan aja, aku gak pakai naskah apapun, ini murni pure keluar dari otak gua nih, usia 16 tahun. Jadi ya pengalaman gua ya sedikit sih, nggak banyak juga nggak terlalu. Jadi ya lah, ini sebagian dari keluh kesah gua soal para pemalas ini. Sebenarnya aku nggak bakal mampu sih membahas hal-hal yang lebih dewasa yang berbau politik itu, nggak angkat tangan. Oke, jadi ya gitu lah guys ya, opini gua tentang orang malas. Jadi jangan jadi pemalas, karena pemalas itu sangat merugikan bagi kamu dan terutama orang tuamu guys ya. Hal terakhir yang mau gua ngomong ke kalian, jadi itu cara untuk keluar dari fase malas itu, fase pemalas, zona nyaman kalian. Nah, cara keluar dari zona nyaman kalian atau rasa malas kalian pengen hilang, pertama-tama adalah tanamkan niat yang kuat dalam di hati kalian, di dalam diri kalian, di dalam hati terdalam kalian. Aku ingin keluar dari sini. Aku ingin mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Aku ingin sukses lebih dari teman siapapun. Nah, itu selain di hati, niat di hati juga masukkan pola pikir yang baik di otak kalian. Wah, kegagalan, waduh, aku gak bisa melalui kegagalan ini, aku menyerah saja. Enggak, kegagalan itu justru yang bakal membantu kalian pertama dalam meraih kesuksesan. Karena tanpa kegagalan gak ada orang sukses yang gak pernah gagal. Siapa penemu lampu itu? Kalau gak salah Thomas ya. Itu pun kalau salah maaf, itu pun mencoba berapa, 1000 kali, 9000, 10.000 ya, ribuan kali bahkan lebih mungkin, untuk mencoba untuk ini guys ya, membangkitkan ini arus listrik kepada lampunya itu susahnya minta ampun. Itu udah pasti perjuangan dia, nggak main-main tuh. Itu kalau gua tuh sekali sekali coba nyerah, coba lagi nyerah, udah nyerah namanya udah. Lampu dunia ini gelap udah, nggak tahu siapa yang menemukan lampu sekarang, tinggal matahari doang. Nah, itu pentingnya kalian untuk keluar dari zona nyaman dan mempunyai mindset dan niat yang kokoh guys ya. Nah, yang pertama tadi kan mempunyai niat yang kuat dan mindset yang baik, yang positif. Nah, yang kedua ini adalah kalian harus konsisten guys ya. Konsisten yang gue maksud adalah konsisten dalam hal yang mencakup hal-hal yang positif ya guys ya. Contohnya kalian bangun pagi, ya kalian bangun pagi terus aja gitu. Gak ada ruginya kok bangun pagi, gak bikin kalian meninggal juga. Jadi kalian kalau udah bangun pagi, kalian sarapan, kalian olahraga, kalian baca buku, kalian mempelajari market-market yang ada di ini dunia multimedia atau manapun, bisa kalian belajar tentang ilmu keuangan, baca buku sebanyak-banyaknya, kalian mengumpulkan ilmu. Nah, itu bukan terjadi selama sehari, 2 hari, seminggu, sebulan atau setahun, selamanya cuy. Kalau bisa sampai kalian udah gak ada cuy. Soalnya menuntut ilmu tuh banyak yang bilang tuh nggak cukup sampai sekolahnya berakhir tuh kalian udah cari dunia kerja, kalian nggak menuntut ilmu lagi, nggak baca buku lagi, nggak, sampai kalian mati cuy. Kalian menuntut ilmu sampai kalian mati. Jadi jangan berhenti untuk membaca buku atau ya terserah kalian mau lewat apa, mau sekolah lanjutan kayak kelas online, mau ke kelas manapun atau tidak lah. Kalau gue ini udah masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi lagi ya, aku mau meneruskan. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Apa yang pertama tadi adalah niat yang kuat dan mindset yang positif. Yang kedua adalah berhenti belajar alias disiplin atau konsisten. Konsisten tuh dalam kutip besar tuh terus menerus ya guys ya. Terus menerus. Jadi jangan cuma sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, enggak, selamanya terus menerus sampai kalian sukses gitu loh. Kadang kok gue dibilang tidur udah kayak orang sukses aja. Otak ini juga bisa kebakar bro. Aduh, kalau nggak tidur tuh rasanya gak bisa berpikir jernih gitu guys ya. Jadi jangan terlalu remehkan kesehatan kalian juga. Investasi terbaik di tubuh kita adalah kesehatan kita sendiri. Walaupun kalian punya Ferrari, kalian makan enak, tapi kalau kalian sakit udah gak ada rasanya semua itu, percuma saja guys ya, mending kayak gini. Yang kedua tadi adalah disiplin dan konsisten. Nah, yang ketiga adalah punya ambisi yang besar guys ya.
Nah, jika kalian sudah punya niat, tetapi kalian nggak punya ambisi sama sekali, dan kalian nggak disiplin konsisten, kalian, ya seperti yang gue jelasin di awal tadi, kalian akan berhenti di tempat gitu loh. Udah niat sebenarnya, udah niat, mau melangkah maju, tetapi mau melangkah tuh nggak, malas, udah gak punya ambisi, gak punya api dalam hatinya tuh gak ada, padam gitu guys ya. Jadi kalau kalian mau melangkah maju untuk meraih sukses di masa depan, itu jangan diem doang gitu guys ya. Punya ambisi guys ya. Contohnya kalian dipamerin, wah ini anak tetangga nih, wah kaya banget ya, dia pasti kerja dia dapat, wah aku harus lebih kaya daripada dia, aku harus lebih sukses daripada dia apapun caranya. Yang baik ya, jangan yang buruk. Nah, itu ya adalah salah satu mindset ambisi yang gua tanamkan guys ya. Aku harus lebih kaya daripada siapapun yang ada di sini, yang ada di sini, yang ada di sekitar gue yang gua kenal gitu guys ya. Aku punya mentor, di YouTube itu selalu gua tonton setiap hari, video-videonya positif, cara bicaranya seperti gua, yang agak blak-blakan, toksik dan juga ini ya apa adanya guys ya. Dia udah sukses sekarang, dia punya 1 triliun di 23 tahun. Itu sangat-sangat oke. Back to the topic. Ambisi itu bisa disebut juga sebagai dorongan yang kuat guys ya. Dorongan agar kalian bisa terus berjalan gitu, nggak stuck di tempat. Kalian kalau ada cabang, hidup tuh pasti bercabang guys ya. Ada suatu pilihan. Nah, pilihan yang kalian pilih ini punya cabang lagi guys ya, punya pilihan lagi. Nah, setiap kalian pilih ini punya cabang lagi guys ya. Jadi kalian mau sekolah di sini, mau lanjut di sini, mau di sini, mau kuliah di sini, mau kerja di sini, mau kerja di sini, sesuai apa dengan pilihan dan tujuan hidup kalian guys ya. Jadi jangan sembarangan pilih. Nah, kalau kalian sudah seumpama kalian salah pilih jurusan kuliah, nah kerja di bidang yang salah, nah kalian juga nggak akan mendapatkan tekniknya atau keahliannya gitu kan. Jadi jangan salah pilih jurusan gitu. Kalau gua sih mending kerja dulu baru kuliah gitu. Ngomong apa tadi gua? Oh ya, BTW for your information, ini orang-orang di sekitar sini tuh kenal gua sebagai pemalu ya guys ya. Tapi ada satu sahabat gua yang bener-bener tahu sifat asli gua, sifat asli dalam diri gua ini. Itu gue orangnya sangat-sangat ambisius coy. Kayak gue mau sukses di usia muda tuh jiwanya membara-bara gitu. Setiap gue dekat sama dia tuh jiwaku lebih berapi lagi. Aku harus lebih sukses daripada orang. Aku harus lebih sukses daripada orang. Aku harus naik Ferrari sedangkan dia masih naik Brio. Nah gitulah guys ya. Jadi carilah hal yang bisa menyalakan api dalam hatimu guys ya. Contoh kalian punya teman yang lebih sukses, aku harus lebih sukses daripada dia. Intinya gitu aja. Jadi yang pertama itu adalah niat yang kuat, mindset yang positif. Yang kedua adalah disiplin dan konsisten. Dan yang ketiga ini adalah punya ambisi yang besar, bisa ambisius. Jadilah orang yang ambisius, tapi jangan berlebihan. Soalnya berlebihan juga berbahaya. Nah, yang keempat ini adalah relasi coy. Relasi itu hubungan antar makhluk gitu guys ya. Contohnya kalian punya keluarga, sahabat, kerabat, saudara, tetangga, teman-teman, ataupun bahkan siapapun di dunia ini. Nah, kalian coba sambung ke mereka, siapa tahu ada yang sefrekuensi dengan kalian bisa. Kalian coba bicarakan tentang bisnis yang kalian ingin tuju, tetapi jangan secara jujur, biar kita ibaratnya ngetes dia tuh suka sama kita atau enggak lewat opini yang kita ajukan. Contoh kalian mengajukan bisnis dengan beberapa orang guys ya. Tentu orang itu ya diam saja dan merespon dan cuma nurut sama kalian tuh gak punya ambisi sama kalian. Jauhi orang-orang seperti itu guys ya. Cari orang yang membantah opini kalian guys ya. Itu adalah orang yang serius di dunia ini guys ya. Orang yang membantah opini kalian. Jadi kalian itu gak paling benar guys ya. Jadi ada yang lebih benar daripada kalian. Bukan lebih benar tapi pendapat dia pribadi berani mengeluarkan guys ya. Itu adalah orang hebat ya. Ciri-ciri orang hebat. Berani mengajukan opininya masing-masing guys ya. Kalian ini contoh sekali lagi kalau kalian di kelas guys ya. Anak-anak siapa yang tahu siapa orang ini? Saya pu, dia adalah William G. Morgan ya gitu guys ya. Contoh saya pu, dia adalah Leonardo da Vinci. Nah gitu. Jadi kalian jangan cuma diem doang, cuma nurut apa kata bos kalian, perintah atasan kalian. Kalian tuh juga bebas. Setiap manusia tuh punya hak asasi untuk menentukan opininya masing-masing, pilihan masing-masing. Jadi nggak ada yang ngelarang kecuali kalau bos lo orang gila ya guys ya, yang ngelarang kalian beropini. Nah itu orang sok tahu, orang sok benar gitu. Gua nih banyak banget kesalahan yang mau kalian koreksi, silahkan koreksi. Soalnya gue juga masih bocah guys ya, berusaha untuk mencurahkan apa yang ada di isi kepala otak aku ini, otak yang
Nah gitu guys ya, seberapa pentingnya relasi di dunia ini adalah sangat penting ya guys ya. Karena kalau kalian sukses tanpa relasi itu sama saja bohong. Kalian akan kesepian, kalian akan mati dengan kesendirian di masa tua kalian guys ya. Kalian tidak akan punya teman. Soalnya relasi ini sangat penting guys ya. At least kalian jabat tangan lah sama orang-orang di sekitar kalian, kalian kenalan, kalian berbicara tentang apapun yang kalian suka guys ya, dan orang itu nyambung dan suka sama lo, lanjutkan. Gak ada ruginya, itu sangat menguntungkan guys ya. Walaupun orang yang kalian itu orang yang salah, tapi gak apa, yang penting kalian berkomunikasi guys ya. Nah yang pertama niat dan ambisi, niat dan mindset yang positif. Dua ini disiplin dan konsisten. Tiga ambisi. Keempat relasi. Nah kelima terakhir ini adalah kalian menerapkan empat tadi, terutama yang konsisten itu. Yang kelima adalah jangan dengarkan apapun kata orang yang sekiranya menjatuhkan kalian. Udah, itu paling penting tuh, paling penting. Jika kalian memulai sebuah perusahaan, membangun sebuah perusahaan atau memulai usaha apapun, nah itu pasti ada aja orang yang iri terhadap kalian yang selangkah lebih maju daripada orang itu, kalian selangkah lebih maju daripada orang itu. Nah, ada aja pasti orang iri. Dia pasti akan melakukan segala cara untuk membuat kalian tuh jatuh gitu guys ya. Jadi jangan sampai ada kalian membiarkan orang-orang itu terus-terusan membuka suaranya untuk kalian dan kalian terjatuh dengan bodohnya guys ya. Nah, caranya mengatasi orang-orang tersebut adalah kalian tuh jangan cuma diem coy. Kalau kalian dikata-katain seperti itu, kalian nggak terima, kalian tuh balas bukan dengan perasaan balik ataupun menyakiti dia guys ya. Tapi kalian balas dengan kerja yang lebih serius gitu kan. Pasti udah setahun ke depan, 2 tahun ke depan dia udah diem guys ya. Soalnya kalian udah menunjukkan tanda-tanda bahwa kalian tuh makin maju guys ya. Dia hujat kita makin maju guys ya. Jadi dia akan sadar sendiri betapa beruntungnya kita dihujat seperti orang-orang seperti dia guys ya. Orang-orang sampah yang bisa ngomong doang itu seperti dia guys ya. Nah, itu tuh nggak terlepas dari relasi guys ya, relasi terdekat kalian. Contohnya sahabat itu bisa jadi pisau bermata dua. Gue mengalaminya sendiri guys ya. Gue pernah dihianati di masa kecil gue dan itu sakit banget rasanya. Dan semenjak itulah aku gak percaya sama orang guys ya. Nah, setelah itu terjadi, setelah mereka nggak bisa ngomong apapun sama kalian, mereka akan sadar dan akan meniru kalian guys ya. Jadi mereka akan sadar sendiri dan mereka juga akan menyesal melakukan itu dulu guys ya. Jadi kalian tinggal menikmati hasil dari kerja kalian sekalian dan hasil dari menahan amarah kalian tuh sama orang itu. Udah, kesuksesan balas dendam terbaik adalah balas dendam dengan kesuksesan guys ya. Jadi semakin kalian dihujat, bukannya kalian semakin ngedrop, tapi malah semakin naik guys ya. Malah ribuan langkah jauh lebih maju daripada yang ngehujat kalian guys ya. Jadi jangan dengarkan apa kata mereka, percaya pada dirimu sendiri, semua akan berjalan dengan lancar dan pasti guys ya. Kesuksesan itu pasti bagi orang yang ambisi dan juga mau belajar guys ya. Belajar dari kesalahan yang pernah ia alami di masa lalu guys ya. Oke, jadi cukup sekian pembahasan tentang apa ini? Tentang keberuntungan tidak akan berpihak pada orang yang malas. Jadi sekian, cukup sampai di sini. Maafkan gua ketika banyak kata yang salah ataupun opini gua yang salah. Tolong benerin gua di kolom komentar, hujat gua aja gak apa-apa, silakan. Yang penting ini opini pribadi, tanpa naskah, tanpa apapun. Seluruh otak gua keluarin di video ini guys ya, cuma 25 menitan. Oke, sampai jumpa di next video. Maafkan bila ada kesalahan. Kebetulan ini juga hari raya. Selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Gua Boy Adi Pradana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune. Salam sukses.